Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para alim ulama, para asatidz, para sesepuh dan juga seluruh KM Masjid Jamiah Ikhlas semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah yang telah kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini, di masjid kita ini, tiada lain adalah kita bersama-sama ngaji sejenak, membahas satu ayat atau dua ayat Al-Quran, dan juga kita niat untuk senantiasa beriktikaf di dalam masjid ini. Maka mudah-mudahan duduk kita ini menjadi amal ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan selain kita itu mencari ilmu, mengobat ilmu yang manfaat, mudah-mudahan kita juga mendapatkan nilai pahala ibadah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas sedikit secara singkat, yaitu surah Ali Imran ayat 56 dan 57, berkaitan yaitu dua golongan manusia. Bahwa memang di dunia ini ada dua golongan manusia, dan nanti juga di akhirat yang ada juga ada dua golongan manusia. Maka ayat ini kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzab
في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Maka adapun orang-orang yang kafir maka akan mendapatkan yaitu azab dengan azab yang sangat keras baik di dunia maupun di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Itu arti secara sikapnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ayat ini berkaitan dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam dan tentunya juga berkaitan juga dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu diturunkan yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Isa dihadapkan oleh umatnya, maka Nabi Isa dihadapkan dengan dua golongan manusia. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi umatnya, maka Nabi Muhammad juga menghadapi dua golongan manusia. Yaitu golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang kafir, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang beriman. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang kafir, yang alias mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Dan golongan kedua adalah orang-orang yang beriman alias mempercayai Nabi Muhammad SAW. Maka golongan pertama adalah golongan yang menolak kebenaran. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dan golongan orang-orang yang beriman adalah orang yang mempercayai Muhammad dan mereka menerima kebenaran. Maka ada orang yang kafir dan ada orang-orang yang beriman. Sehingga apabila kita sudah meyakini bahwa di dunia ini hanya ada dua golongan dan di akhirat nanti juga hanya ada dua golongan, maka kita harus pastikan pada diri kita masing-masing ini kita itu masuk di golongan yang mana. Jangan sampai kita keliru, karena apabila seseorang itu masuk di golongan orang-orang yang kafir, menjadi kelompok orang-orang yang beriman, tentunya ia menjadi gagal di dalam kehidupannya, dan nanti mereka akan melakukan penyesalan. Penyesalan itu tidak hanya sebentar, penyesalan yang lama. Itulah penyesalan orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, dengan kita membahas dua ayat ini, agar kita ini bisa memastikan kita ini mau masuk di golongan yang mana. Karena akhirat itu juga ditentukan kehidupan kita di dunia ini. Bahkan di alam barzakh kita itu juga yang menentukan adalah dunia kita ini. Maka apabila kita ini salah memilihnya, tentunya kita akan menjadi orang yang menyesal. Menyesal tidak sebentar, bisa jadi menyesal selama-lamanya. Maka pastikan diri kita menjadi golongan orang-orang yang beriman.
senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengajak hawa nafsunya untuk mengikuti kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, yang mereka itu dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka apabila ada orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, tentu mereka akan jauh daripada kebenaran. Karena hawa nafsu itu sukanya itu yang enak-enak, hawa nafsu. Maka orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, inilah orang-orang yang beruntung. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dan sangat-sangat merugi tercela bagi orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Orang yang mensucikan jiwanya adalah orang-orang yang senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diikuti kehendaknya Allah, sehingga orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dia akan merasa jelas nampak antara yang hak dengan yang batil. Karena hatinya bersih, hatinya suci. Nampaklah mana yang benar itu benar, yang batil itu batil. Arinal haqqa haqqa, yang hak nampak yang hak, wa arinal batila batil, dan nampak yang batil itu batil. Sehingga kita senang juga berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Yang benar nampak benar dan kita mudah untuk mengikutinya. Inilah orang yang beriman. Dan ya Allah, tampakkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, sehingga kami mudah untuk menjauhinya. Maka di dalam ayat ini Allah mulai firmankan, yaitu dengan fa'ammal ladzina kafaru. Fa'ammal ada fa'ammal, ammal ini kan maknanya adapun. Makanya kalau disebutkan adapun berarti apa? Tidak ada satu golongan. Maka adapun, oh berarti ada, tidak ada satu golongan itu. Maka saya sebutkan tadi, ada golongan yang pertama, ada golongan yang kedua. Maka sering kita kalau membaca ayat, ada fa'amma, pasti nanti berikutnya wa'amma. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Lanjutnya itu wa'amma man khaffat. Sama dengan ayatnya di sini. Setelah fa'ammal ladzina kafaru, berikutnya ayatnya wa'ammal ladzina amanu. Jadi ada kata amma, fa'ammal ladzina kafaru, dan ada orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir itu? Kafir mempunyai makna satar. Satar itu menutupi. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang menutupi kebenaran. Orang yang menutupi kebenaran itulah yang disebut dengan kafir. Dan kebenaran yang paling tinggi adalah mengesahkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu kebenaran yang paling tinggi. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itulah kebenaran yang paling tinggi. Karena memang ada kelompok tadi yang tidak mengesahkan Allah. Dia menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak. Maka ayat ini kalau kita lihat ayat sebelumnya kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan umatnya. Ada sekelompok yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Dan ternyata tidak ada yang dianggap anak Tuhan adalah Nabi Isa. Ada kelompok berikutnya juga menyebutkan bahwa Uzair itu adalah anaknya Tuhan. Bahkan ada juga yang menyebutkan Allah itu mempunyai anak perempuan, yaitu para malaikat. Inilah tiga kelompok yang sampai sekarang ada. Bahkan tidak sedikit pengikutnya, jutaan juga. Ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani, Kristen, ada orang lagi yang musyrik. Maka di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-30 itulah jawabannya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dzalika qawluhum bi afwahihim. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Maka yang demikian itu adalah bi afwahihim. Itu adalah perkataan yang keluar dari mulut mereka, bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datangnya dari Nabi Isa alaihissalam, bukan datangnya dari Nabi Musa alaihissalam. Maka yang mengatakan bahwa Isa itu sebagai anak Tuhan itu adalah setelah Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Tuhan. Maka kelompok yang pertama, kelompok orang yang kafir adalah orang yang mengakui, meyakini kebohongan, yaitu mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai anak. Maka saya sebutkan, mengingkari kebenaran yang paling tinggi adalah ingkar terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah Esa, tidak sama dengan makhluknya. Allah itu punya anak, Allah akan sama dengan makhluknya. Maka ayat ini mengatakan fa'amman ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida. Maka ada orang-orang yang kafir, yang mereka itu adalah menolak kebenaran. Fa'u'adzibuhum, pakai fa lagi, maka u'adzibu. Artinya u'adzibu maknanya apa? Aku siksa mereka, aku azab mereka. Siapa yang melanggar di sini? Allah langsung yang menyebutkan, aku azab. Fa'u'adzibu. Kalau sudah Allah yang
adakah manusia yang bisa menolak yang melawan ketaatan Allah Subhanahu wa taala? Yang mampu melawan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum-kaum yang dulu, kaumnya Bino, kaum Ad, kaum Samud, dia kuat-kuat, badannya kuat-kuat, umur panjang-panjang, rata-rata 1000 tahun. Tapi mana ada yang menolak daripada siksaan Allah, tidak ada yang mampu bisa menolak. Lihat Fir'aun di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa alaihissalam juga sama demikian. Walaupun seorang raja, ternyata Allah tenggelamkan di laut. Maka dari itu, kalau sudah Allah menganggap fa'u'adzibuhum, maka tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Fa'u'adzibuhum adzab, dimulai lagi. Fa'u'adzibuhum, maka aku mengadab mereka azab, diulang lagi, syadida, yaitu azab yang keras, yang sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala. Dan azabnya tidak hanya di akhirat, tapi Allah sebutkan di sini fid dunya wal akhirah. Azabnya itu di dunia dan juga di akhirat. Itulah azab orang-orang yang kafir. Sehingga ketika dia di dunia, mereka berada dalam kehinaan, dan di akhirat kelak ia akan menghadapkan, yaitu azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali tadi, tempat itu memang ada dua di dunia ini, ya, ada dua golongan, orang beriman dan orang yang kafir. Dan tempatnya nanti di akhirat, tempatnya pun juga cuma ada dua juga. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak neraka, surga. Maka golongannya juga ada dua tadi. Orang yang selamat dan orang-orang yang tidak selamat. Maka Allah firmankan di dalam ayat ini, Allah ancam orang-orang yang kafir, yaitu dengan azab syadidan fid dunya wal akhirah. Jadi mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang azab tadi di dunia juga di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah mereka memperoleh penolong. Gak ada seorang pun yang menolongnya, gak ada. Kalau sudah disebutkan gak ada yang menolongnya, berarti apa? Gak ada keringanan sama sekali. Gak ada keringanan namanya, gak ada yang menolongnya. Kalau ada yang menolongnya, mungkin bisa saja ada keringanan. Kayak di dunia ini, ya, ketika ada orang dijatuhi hukuman, lalu dia di penjara, di penjaranya berapa tahun? 5 tahun. Lalu ada orang yang menolong, bisa jadi yang 5 tahun jadi yang 3 tahun. Ya. Tapi kalau yang di akhirat nanti tidak ada yang menolongnya. Nabi Muhammad, kalau dia orang-orang yang ingkar, tidak mengakui Nabi Muhammad, tentunya tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah tegaskan di sini, wa ma lahu min nasirin, dan tidaklah bagi mereka ini min nasirin, orang yang menolongnya. Ada orang yang menolongnya. Inilah untuk orang-orang yang kafir. Lalu dilanjutkan ayatnya, kelompok yang kedua. Wa amman ladina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu
wa amilus sholih, dan beramal soleh. Alias ketika disebutkan ada amal dan wa amilus sholihat, ini membuktikan bahwa orang yang beriman adalah orang-orang yang benar-benar mereka meyakini kebenaran adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka iman di sini adalah iman yang kokoh, disebutkan amanu. Sehingga itu orang apabila iman yang kokoh, iman yang kuat, mau dalam keadaan apapun, dia akan senantiasa melakukan amal soleh. Mau sakit, imannya kuat. Mau sehat, mau kita mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, orang yang imannya kuat pasti senantiasa beramal soleh. Itu bisa terbuktikan kita dalam kehidupan kita ini. Orang beriman yang sudah kuat itu pasti dia akan senang itu berada di masjid, senang. Gak peduli kadang-kadang ada hujan. Nah, jadi iman kita tingkat-tingkat. Kalau iman kita belum kuat, biasanya ribet seperti kita jalan di rumah aja lah, sama aja sholatnya. Tapi kalau sudah imannya luar biasa, ya Allah, mau hujan ya aku datang ya. Hujan ada payung, ambil payung. Hujan ini terus hujannya, punya mobil, keluarkan mobil. Karena dia tahu ada yang istimewa di sini. Maka di sini kalau disebutkan amanu wa amilus sholihat, berarti di sini apa? Ini orang yang imannya kuat di sini, imannya kuat. Makanya orang yang imannya kuat pasti dia akan senantiasa beramal soleh. Karena apa? Kalau dia tidak beramal soleh, tentu mereka merasa rugi dia. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum. Fayuwaffihim ujurahum, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan ujurahum, pahala mereka, balasan mereka. Ujur itu dari kata ujurahum, ajrun, itu maknanya bisa juga maknanya apa? Gaji atau upah. Maknanya gaji. Jadi orang yang bekerja, maka mereka akan menerima gaji. Kenapa seperti itu? Orang yang tidak bekerja, ya tidak menerima gaji. Yang kerjanya banyak, berarti apa? Gajinya banyak pula. Yang kerjanya sedikit, ya gajinya sedikit pula. Yang tidak bekerja, tidak dapat gaji. Ya seperti itu. Oh ini bekerjanya 5 hari, oh dapat gaji 5 hari. Bekerjanya 10 hari, dapat gaji 10 hari. Oh bekerjanya 1 bulan, dapat gaji 10 1 bulan. Dan seterusnya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fayuwaffihim ujurahum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan pahala mereka, gaji mereka, upah mereka. Jadi kalau kita ingin meraih pahala, bagaimana caranya? Ya beramal soleh. Kita ingin mendapatkan balasan pahala kebaikan, beramal soleh. Maka orang-orang yang cerdas
Sering kalau di Quran disebutkan dengan ulul albab, orang yang cerdas. Pasti mereka akan senantiasa memanfaatkan kebaikan-kebaikan. Dia banyak baca Al-Quran sehingga akan memperoleh pahala daripada membaca Al-Quran. Ada yang banyak membaca Al-Quran, ada yang sedikit membaca Al-Quran, ada yang sama sekali tidak baca Al-Quran. Pahala mereka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dari Al-Quran. Ada orang yang suka bangun malam, dia sholat tambah lagi baca Al-Quran. Orang-orang yang benar-benar membuktikan keimanan seperti itu. Makanya orang-orang yang bangun malam disebut oleh Rasulullah orang-orang yang mulia. Anna syarrul mu'min qiyamul lail, kata Rasulullah. Sesungguhnya kemuliaan orang-orang yang beriman itu terletak pada sholat malamnya, bukan sholat lima waktunya. Orang kalau sudah membiasakan sholat malam, sholat lima waktu itu ringan, enteng mudah. Kan sudah membiasakan sholat malam, sholat subuh ringan bagi orang yang biasa sholat malam. Tapi yang belum biasa sholat malam, sholat subuh lama, berat untuk sholat subuh. Kalau orang sudah bangun malam berarti kayak sholat subuh. Karena tinggal terus setelah sholat malam kita bangun malam baca Al-Quran, lakukan sholat subuh. Enteng mudah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira di sini bahwa orang-orang yang beramal soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempurnakan pahala yang akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedikit pun tidak akan berbuat zalim kepada hamba-Nya. Kalau kita baca surah Fussilat ayat yang ke-46 akhir juz itu, man amila shalihan falinafsihi wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka amal soleh tadi adalah falinafsihi, untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang beramal yang buruk, maka dapat dosanya balik lagi untuk dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hamba. Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Maka siapapun orang yang senantiasa beramal yang saleh, Allah akan berikan balasan yang sempurna. Maka orang-orang yang senantiasa mau berpikir menggunakan akal dan kecerdasannya, pasti dia akan senantiasa berusaha beramal saleh, karena semuanya dia akan dibalas yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal pasti dibalas oleh Allah. Maka saya sebutkan tadi ujurah itu asal kata dari ajrah, ajrul maknanya adalah gaji. Kalau kita ingin memperoleh pahala, ingin memperoleh gaji, ya bekerja. Nah, kalau tidak bekerja ya mustahil mendapatkan pahala dan mendapatkan gaji, mustahil. Maka bekerja, beramal yang soleh, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang sempurna. Lalu apa yang disebutkan amal yang soleh itu? Apakah semua bentuk kebaikan itu amal soleh? Tentunya
Sesungguhnya tidak semua kebaikan disebut dengan amal soleh. Yang disebut amal soleh adalah perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu petunjuk Allah itu apa itu? Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan petunjuk kepada semua manusia, tidak. Tidak semua manusia dapat petunjuk. Allah sudah tegaskan di awal-awal surat Al-Baqarah. Siapa yang akan memperoleh petunjuk dari Al-Quran? Hudan lil muttaqin. Petunjuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau orang-orang yang kafir mengingkari Quran, yang tidak akan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Dia sendiri mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad, berarti juga mengingkari yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak akan dapat petunjuk daripada Al-Quran. Allah akan memberikan petunjuk apabila orang-orang itu mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada orang yang mentaati Rasulullah, maka dia juga telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat yang ke-80. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, orang yang disebutkan beramal soleh, tidak semua kebaikan itu disebutkan amal soleh. Kebaikan yang sesuai dengan petunjuknya Allah baru disebut dengan amal yang soleh. Maka kita apabila mempunyai urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Itulah perbuatan yang benar, yang soleh. Kembalikan, ikuti Allah, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi amal yang soleh. Maka kita harus pastikan di dalam hidup ini agar kita senantiasa beramal soleh. Ya, itu tidak menyesal. Jangan sampai ketika waktu kita berada di dunia, kita tidak sadar bahwa hidup di dunia ini kita sudah beramal, beribadah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita tidak mengerjakan, kita tidak akan menyesal. Jadi orang yang beramal soleh itu sebetulnya sebagai bukti penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia membuktikan dirinya yaitu dengan beramal soleh. Selain amal soleh itu apa? Untuk bahagia kita pengen bahagia hidup ini apa disuruh beramal yang soleh. Makanya orang berbuat kebaikan itu memberikan kita bahagia, amal yang soleh. Maka amal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebagai bukti kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita beramal yang soleh. Nanti kalau kita sudah berbuat amal yang soleh, hidup kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Itu juga janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman akan senantiasa berusaha menjaga dirinya untuk senantiasa beramal yang soleh. Amal yang soleh dia akan memberikan kebahagiaan hidup. Tidak hanya di akhirat, di dunia dan di akhirat Allah akan memberikan kebahagiaan. Kalau orang-orang yang kafir, mereka mengingkari kebenaran, akan memperoleh azab di dunia dan juga di akhirat. Demikian pula orang-orang yang beriman. Maka apabila dia membuktikan keimanan dengan amal yang baik, maka mereka pun akan memperoleh kebahagiaan. Maka
senantiasa menjaga keimanannya, terus-menerus dipupuk keimanannya, dan terus-menerus beramal yang saleh, maka tentunya akan senantiasa hidupnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hidup itu diridhai oleh Allah Subhanahu, tentu yaitu banyak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu mudah-mudahan dua ayat ini menjadi peringatan kepada kita. Allah langsung sebutkan golongan orang-orang yang kafir dan golongan orang-orang yang beriman. Jika kita mau pilih yang mana, jangan sampai kita salah. Apabila ada orang yang memilih kekafiran, menolak kebenaran, itu adalah salahnya sendiri. Itu adalah salah satu karena Allah sudah tunjukkan kebenaran itu dengan sejelas-jelasnya. Orang-orang yang kafir akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mudah-mudahan dua ayat ini mudah-mudahan kita bisa